Sekitar 6 bulan yang lalu, aku hampir berhenti buat kuliah. Rasanya tuh kayak capek, karena ada masalah-masalah yang datang bertubi-tubi. Kalau di aku kemarin, spesifik terkait satu sosial, aku mulai renggang dengan orang-orang yang aku dekat. Dua, terkait nilai IP yang entah kenapa pada satu mata kuliah spesifik itu nilainya malah jatuh. Dan ketiga, itu kegagalan pada proyek-proyekku terkait lomba dan usaha yang aku coba bangun dari nol. Dan tambahan hal lain kayak kesibukan organisasi yang sebenarnya nggak habis-habis juga bikin aku jadi merasa tertinggal dari teman-teman yang lain. Dari orang-orang yang menurutku kemarin itu selevel sama aku, saingan dengan aku. Tapi syukurnya sampai hari ini pun masih kuat berdiri. Dan ternyata keputusan untuk tidak berhenti kuliah itu justru baru sekarang, 6 bulan kemudian, bisa secara penuh aku syukuri. Kalau aku coba tarik kembali ke kondisi saat itu, di mana tugas kuliah kan memang banyak ya, tambah 3 masalah yang sebelumnya aku susun, juga organisasi dan kegiatan di luar kampus yang bertubi-tubi, jadi alasan yang cukup besar kenapa aku bisa terus-terusan merasa lelah dan gagal dalam keseharian untuk menyelesaikan semester kuliah kemarin. Tapi yang justru menarik untuk dibahas adalah sebuah momen kecil di mana aku akhirnya duduk diam di kamar dan gak tahu harus berbuat apa lagi karena rasanya dunia sudah berantakan. Tapi di titik terendah itu akhirnya pikiranku secara otomatis itu jadi sadar kalau aku sebenarnya gak harus untuk menyelesaikan sedemikian banyaknya masalah pada satu hari itu saja. Yang aku perlukan adalah untuk membuat sedikit progres kecil yang terjadi dalam hari-hari perkuliahanku. Seperti contohnya, ketika besok aku masuk kampus lagi untuk datang dalam sebuah kelas mata kuliah, aku bakal buka laptop dan nyelesain satu bab laporan yang belum aku kerjakan. Atau besoknya lagi, setelah jam perkuliahan selesai, aku bakal spesifik cari tempat duduk untuk entah itu meditasi, entah itu sekedar bercurah diri, atau mengerjakan judul proposalku yang hari-hari sebelumnya itu belum sempat diselesaikan. Perubahan terbesarnya adalah aku shift dari mau menyelesaikan tugas jadi belajar untuk mengejar konsistensi, mengerjakan tugasku secara kecil tapi terjadi dalam banyak waktu. Dan ini adalah bagian yang menurutku paling penting untuk dibagikan, di mana perubahan identitas itu terjadi. Dari yang sebelumnya aku merasa jadi mahasiswa yang stuck, gak dapat apa-apa, tertinggal dari teman-teman yang lain yang tugasnya sulit selesai, yang nilainya turun, berubah jadi aku ya sewajarnya mahasiswa saja. Kalau ada tugas ya aku kerjakan, kalau ada yang ngajakin lomba ya ikutan, kalau ada kegiatan organisasi ya diselesaikan. Jadi bukan lagi berpikir bahwa aku bukan mahasiswa yang ajaib, yang tugasnya banyak lalu selesai semua. Tapi jadi aku itu mahasiswa yang hari ini itu masih progres dan gak berhenti buat menyelesaikan tugas-tugas yang kupunya. Dan hal ini yang aku sadari membawa perubahan dalam keseharianku.
Ketika perubahan ini terjadi dalam bulan-bulan berikutnya, aku mulai merasakan perubahan mau di dalam diri juga di luar diri. Dari nilai-nilaiku yang akhirnya kembali seperti nilai-nilai awal semester yang cukup bisa dibanggakan. Lalu tugas-tugasku, mau itu skripsi, mau itu proposal, mau itu esai, mau laporan, semuanya dapat berprogres baik dalam waktu yang sudah ditentukan. Aku juga syukurnya dapat untuk lulus lomba yang akhirnya lebih aku pikirkan dan aku berikan fokus ketimbang sebelumnya. Aku juga memperbaiki hubungan sosialku dengan orang-orang yang menurutku akhirnya saling mengerti dan ikatan kami juga lebih kuat dari sebelumnya. Aku merasa mendapatkan kepercayaan, mau itu dari lingkaran sosialku, juga dari organisasi, dan banyak orang lain yang menurutku sebelumnya hilang ketika aku merasa terlalu sulit untuk menyelesaikan tugas. Dan yang paling penting, akhirnya aku mendapatkan kembali ritme, tempo untuk menikmati kuliah dalam keseharianku. Dan hasil ini bukan aku gunakan untuk pamer, entah itu di media sosial atau di lingkungan sosialku, tapi jadi pengingat dalam diri kalau sebenarnya membuktikan bahwa perubahan kecil itu memang bisa berdampak ke keseluruhan. Sekarang jadi mulai banyak yang aku pikir bisa aku selesaikan dalam lebih. Dan aku harap kamu juga bisa berpikir dengan cara yang sudah aku sebutkan. Jadi semisalnya ketika kamu pikir kamu ngerasa capek, kamu memang capek, dan yang penting bukan kamu capek, tapi apa yang akan kamu lakukan ketika dan setelah capekmu itu datang. Mungkin sekarang kamu juga mempertanyakan jurusanmu seperti aku kemarin. Atau mungkin kamu merasa semua temanmu itu sudah meninggalkan kamu dan sudah hampir finish jauh di depan. Mungkin kadang kamu juga berpikir untuk menyerah. Tapi yang aku mau kamu lakukan secara spesifik adalah untuk mampu menghancurkan alasan-alasan terkait kekalahanmu. Kita ambil contoh, ketika kamu berpikir bahwa kamu tidak sepintar mereka, tidak secepat mereka dalam menyelesaikan tugas. Kamu perlu ambil titik berhenti, berdiri sejenak, dan berpikir lebih ke depan. Kalau sebenarnya ketika kuliah, kamu itu gak berlomba untuk jadi yang paling pintar. Tapi kuliah itu tujuannya untuk lulus. Dan lulus itu perlu konsisten. Maka progres kecil hari itu pun adalah bukti kemenangan yang lebih besar dari apa yang sedang kamu pikirkan. Kalau kamu pikir kamu sudah terlambat untuk mengejar ketertinggalanmu, kamu juga perlu sadar bahwa setiap orang memang akan selalu punya temponya masing-masing dalam belajar. Aku kenal teman yang materi-materi dari semester 1 itu justru sudah tidak ada di dalam kepalanya dan baru mengejar di akhir perkuliahan seperti saat ini. Tapi ada juga beberapa teman yang dari awal sampai titik hari ini itu mengerjakan semua tugas, menelaah, menyimpan semua materi itu dengan sangat rapi, hingga akhirnya dia jadi salah satu yang tertinggi ketika kita coba untuk memikirkan siapa orang yang paling mampu menjelaskan sebuah teori. Tapi yang perlu kita perhatikan lebih adalah bahwa
Dua orang yang berbeda jalannya ini akhirnya sama-sama lulus di waktu yang sama, sesuai dengan tujuan awal kenapa mereka kuliah. Kalau kamu berpikir kamu gagal dalam mata kuliah, kamu juga perlu berpikir kembali bahwa gagal mata kuliah itu bukan akhir dari perkuliahan kamu. Mungkin kalau nilainya belum diverifikasi, kamu bisa mengajukan banding ke dosen terkait mengapa nilaimu kurang dan mendapatkan mungkin tugas tambahan atau bahkan sekedar verifikasi ulang bahwa sebenarnya nilaimu tidak serendah itu. Kalaupun pada akhirnya kamu dinyatakan tidak lulus mata kuliah, kamu bakal selalu tahu bahwa ada semester di depanmu yang menanti hutangmu hari ini untuk diselesaikan kemudian hari. Mungkin yang terakhir sebagai contoh adalah kamu bakal berpikir kamu mengecewakan orang tuamu. Tapi kalau kita coba diam sejenak dan berpikir, sebenarnya yang diinginkan oleh semua orang tua ketika anaknya masuk ke dalam sebuah kampus adalah ingin anaknya itu menyelesaikan kuliah tersebut dan mendapatkan gelar sarjana yang diperlukan di kemudian hari. Dan rasanya kalau kita sudah sadar terhadap pemikiran ini, kita juga bakal sadar kalau sebenarnya 1-2 masalah yang terjadi dalam perjalanan kita itu sebenarnya harus terjadi saja dan akan selesai seperti semestinya pula. Makanya kita nggak perlu, bahkan nggak boleh untuk punya target menjadi seorang mahasiswa sempurna yang tugasnya itu selesai dengan sangat baik, full A, yang lingkungan sosialnya itu bergaul sangat dalam, yang prestasinya itu sangat tinggi, yang organisasinya sangat dekat, yang juga bekerja di luar perkuliahan. Karena tidak akan ada manusia yang sesempurna itu. Dan kamu juga perlu yakin bahwa sebenarnya yang diinginkan oleh seorang tua selalu tentang kamu tetap berusaha mengambil satu langkah lagi mendekat pada kelulusan dalam perkuliahanmu. Jadi setelah ini yang perlu kamu lakukan ketika kamu kembali merasa down dalam perkuliahan adalah, kita ambil contoh, kamu bakal datang ke kelas besok, kamu bakal ikut memperhatikan, juga sedikit menyelesaikan tugas-tugas yang sudah kamu miliki. Tapi tidak perlu diselesaikan, hanya ambil satu bagian, entah itu satu halaman, satu judul, atau bahkan satu bab. Bagaimana pun kamu perlu untuk bergerak. Setelah tugas kecil tersebut selesai, kamu bakal perlu istirahat, entah itu diam, entah itu tidur sejenak, atau bahkan pergi ke kantin dan mendapatkan makanan yang kamu perlukan untuk mengisi kembali tenagamu. Setelahnya baru kamu kembali kerjakan, entah itu satu judul lagi, entah itu satu bab lagi, atau mungkin satu halaman dan satu paragraf lagi. Kamu perlu paham bahwa kehadiranmu untuk belajar, untuk mengerjakan, untuk mengevaluasi, untuk memperbaiki dan mengulangi seluruh proses tersebut itu jauh lebih berharga dan diperlukan untuk menyelesaikan dunia perkuliahanmu. Yang bakal kamu rasakan ketika kamu coba mengaplikasikan contoh tadi adalah
Di minggu pertama, semuanya akan terasa sangat berat karena langkah pertama selalu jadi langkah tersulit untuk diambil. Lalu dalam beberapa hari, kamu bakal selalu merasa keputusanmu itu berat. Bahkan kadang terasa tidak akan tercapai. Tapi ketika kamu sudah melanjutkannya, sekarang kamu tiba di bulan kedua, di semester berikutnya, perubahannya mulai terlihat secara luar biasa. Kepercayaan diri yang pastinya akan terasa meningkat jauh sekali dibanding sebelumnya. Karena saat ini kamu merasa punya kontrol akan dirimu sendiri. Tugas-tugasmu walaupun hanya dicicil, tapi semuanya selesai dalam tempo yang kamu susun sendiri. Sampai titik akhirnya, semua tugas sudah diselesaikan, skripsi sudah dibukukan, dan kamu akhirnya sadar kalau tugas yang kemarin berat, tantangan yang kemarin berlimpah, ternyata bisa untuk diselesaikan. Dan ini yang menurutku bakal jadi bagian yang paling emosional ketika kamu sadar bahwa sebenarnya yang kamu kerjakan itu bukan hanya sekedar mendapatkan ijazah, sertifikat, gelar, dan lainnya. Tapi perjuanganmu dalam perkuliahan itu soal membuktikan kalau sebenarnya kamu mampu untuk bertahan dan menyelesaikan sesuatu yang sulit. Jadi filosofinya yang sering diajarkan ke kita justru untuk mengejar nilai. Sayangnya kita tidak diajarkan untuk bertahan ketika semuanya terasa berat. Padahal kemampuan bertahan juga akan dipakai seumur hidup. Makanya, satu kali lagi akan aku tekankan untukmu, jangan langsung berubah total. Tapi coba untuk langsung pilih satu titik utama yang bisa kamu kerjakan saat ini, 1 jam ke depan, 1 hari ke depan, bahkan 1 minggu ke depan. Entah itu 1 halaman, entah itu membalas pesan, entah itu sekedar mencari makanan untuk istirahatmu. Buka lagi draft tugas, draft jadwal, draft kegiatan yang kamu pernah miliki sebelumnya. Ambil satu saja langkah untuk maju, lalu selesaikan. Sekarang mungkin kamu cuma bisa membayangkan apa itu 6 bulan lagi. Tapi ketika kamu konsisten, kamu akan tahu 6 bulan lagi itu semua laporanmu sudah selesai. Esaimu sudah diterima. IP-mu itu sudah membaik. Sekarang sudah terasa lebih tenang, sudah terasa lebih terang. Akhirnya lingkungan sosialmu kembali membaik, kepercayaan dirimu juga kembali, dan kamu bisa mengatakan kalau satu langkah kecil yang kamu kerjakan setiap hari menjadi 60 langkah kecil dalam 2 bulan, menjadi 150 langkah kecil dalam 5 bulanmu. Kamu bakal bersyukur bahwa sedikit keinginan untuk berhenti kuliah kemarin adalah sebuah tantangan yang berhasil kamu lewati. Kamu bersyukur kamu tetap bertahan, tapi bukan karena kuliahnya jadi lebih mudah, tapi karena kamu sadar kamu sudah berkembang dan sudah jadi lebih kuat.